Seorang pria bernama Ezra mengapung di tengah danau dan dihampiri oleh drone merah. Dia mendapat sejumlah penglihatan tentang masa lalu. Ezra berenang ke tepi dengan drone merah terus mengikuti untuk memeriksa kondisi fisik dan mentalnya dengan cara yang canggih. Tak lama setelah itu, terdengar suara orang dari danau. Suara tersebut rupanya berasal dari satu pria yang bernama Abram. Kemudian ada seorang wanita bernama Vina. Mereka bertiga tidak saling kenal, bahkan ketiga orang ini juga tidak ingat apapun tentang keadaan sebelumnya. Dari lokasi mereka sendiri, tampak sisa-sisa reruntuhan dunia lama dan juga bangkai kapal bekas perang di sana. Dalam keterbatasan ingatan, berabad-abad yang lalu mereka semua sudah mati. Seperti Abram, dalam ingatannya, dia sudah mati dan usia terakhirnya 67 tahun. Sekarang dia tampak dan merasa seperti 25 tahun. Kemudian drone merah memberikan sedikit informasi kalau mereka semua dihidupkan kembali. Oleh siapa? Masih menjadi misteri. Saat ini adalah tahun-tahun pertama mereka kembali menghirup udara di bumi. Kenangan yang dimiliki oleh Ezra, Vina, dan Abram tentang nasib bumi berbeda satu sama lain. Dan masa sekarang ini sudah 400 tahun semenjak kehancuran bumi yang disebabkan oleh invasi alien. Baik, misteri pertama sudah mulai terkuak bahwa mereka semua dihidupkan kembali oleh makhluk air sejenis alien yang disebut Spark. Tujuan utama manusia dibangkitkan kembali dan sejumlah informasi lainnya menjadi misteri kedua dalam petualangan Ezra, Vina, dan Abram. Wove these plants for you. To eat. Abram sangat senang karena fisiknya kembali muda, berlari sekencang-kencangnya ke arah sebuah relief dengan tulisan hieroglif futuristik. Ketika disentuh, malah ini yang terjadi. Drone merah yang menuntun langkah mereka tiba-tiba ditembak jatuh. Abram juga ikut terkena peluru. Mereka bertiga lari menghindari serangan peluru yang ditembakkan oleh orang tak dikenal. Pria misterius itu terus mengejar Ezra CS dan kemudian pria misterius itu bernama Jax. Di lehernya tampak seperti ada cahaya aneh. Sepertinya itu adalah alien yang mengendalikan tubuh manusia. Kemungkinan besar Jax ingin menghabisi Sparks dan semua manusia yang sudah dibangkitkan oleh alien yang habitatnya di dalam air tersebut. Ketika sedang asik mengobrol, Jax rupanya berhasil melepaskan ikatan dan membelenggu kedua tangannya. Aksi pertarungan pun tak dapat dihindari. Setelah berhasil dilumpuhkan, Jax kembali diikat dan kemudian tiga orang ini pergi meninggalkannya. Tapi sebelum mereka pergi, Jax mengatakan kalau dirinya kenal baik dengan adik laki-laki Ezra. Silas! Silas! Tibalah ketiga orang ini ke dalam sebuah gua untuk beristirahat, sekaligus mendiskusikan rencana selanjutnya. Dan yang terpenting, mereka juga harus segera menyembuhkan luka Abram. Sebenarnya mereka bertiga ini masih bingung bagaimana cara Sparks bisa membangkitkan kembali manusia yang sudah mati. Malam harinya, luka di tubuh Abram meradang, kemudian pria bertubuh gempal itu diturunkan ke dalam kolam kecil, lalu Ezra dan Vina melepas Sparks. Sungguh ajaib, di pagi harinya luka pada tubuh Abram sembuh total. Di tempat lain, Jax berhasil lepas dari tali yang membelenggunya. Rekannya ada di sana yang tidak lain adalah adik Ezra. Kembali ke Ezra CS, tiga orang ini merasa dan berpikir, mengapa di antara jutaan manusia hebat yang ada di muka bumi, justru malah mereka yang dibangkitkan. Singkat cerita, Ezra dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Ezra CS kembali bertemu dengan Jax dan kelompoknya. Aksi kejar-kejaran hingga pertarungan pun terjadi. Keep moving! Ezra yang sedari tadi menghalau kejaran para bandit menyuruh temannya pergi duluan untuk mencari bantuan. Ezra sangat terkejut melihat adiknya yang sudah bergabung dengan kawanan penjahat. Sementara itu, Vina dan Abram sampai ke rumah pemukiman penduduk. Mereka coba masuk ke sana. Tiba-tiba drone berwarna kuning datang, kemudian menghabisi para penjahat yang mengejar mereka. Ezra yang sedang dikepung juga ikut diselamatkan oleh drone kuning. Right?
Sesampainya mereka di dalam, tidak ada satu manusia pun di sana. Drone kuninglah yang membawa mereka berkeliling sekaligus memperkenalkan tempat tersebut. Di sana diperlihatkan ada pemakaman umum dan bangunan ini jika diperhatikan seperti bekas markas militer. Kawanan penjahat berhasil menangkap seorang pria di dalam hutan. Pria tersebut diketahui bernama Duncan dan ternyata benar para penjahat ini dikendalikan oleh alien yang menempel di leher mereka. Duncan sebenarnya bagian dari kelompok ini, namun entah mengapa alien di lehernya sudah tidak berfungsi normal. Meski demikian, Duncan tetap tidak dilepas, melainkan wajib kembali ikut bersama rombongan. Ezra CS kini sudah mulai mengetahui kalau pemakaman yang baru saja mereka lihat adalah korban yang mati akibat virus. Bahkan hingga saat ini, virus masih menyebar di seluruh wilayah tersebut. Drone kuning meminta kepada mereka untuk melepas Sparks ke dalam tabung khusus. Kemudian robot berbentuk bulat itu juga menjelaskan, Sparks ini bisa membuat vaksin sendiri kalau sejumlah bahan yang ada di danau bisa dimasukkan ke dalam tabung. Tak lama kemudian, hidung Vina mengeluarkan darah. Fix, gadis cantik itu terkena virus yang belum diketahui apa jenisnya. Para pria ini akhirnya bergegas menuju danau, sementara Vina tinggal sendiri di bangunan atau sebut saja base camp. Di base camp, Vina coba memperbaiki drone merah yang sebelumnya rusak akibat ditembak oleh Jax. Tiba-tiba hidung Vina berdarah dan kepalanya sakit sebelah. Wanita itu sampai harus merebahkan tubuhnya di lantai. Ketika sadar, dia melihat seorang wanita cantik di hadapannya. Wajahnya sama persis seperti istri Ezra, Lynn. Tiba-tiba, wanita itu hilang dari hadapan Vina. Other symptoms and I'll do my best. Ezra dan Abram sampai di danau untuk mendapatkan bahan pembuat vaksin. Pertama-tama mereka harus menuang Spark ke danau dan tunggu beberapa jam. Ketika mereka sedang menunggu, rombongan penjahat atau disebut dengan nama Skin Rider tiba di sana. Ezra kembali melihat adiknya, Silas. Setelah menyiapkan sejumlah jebakan, Silas berhasil ditangkap oleh Ezra. Tak lama kemudian, alien yang menempel di leher Silas memanggil kawanannya dan Ezra kini yang dibekuk. I won't. Malam harinya, Ezra sadar dan mendapati diri sedang bersama Silas. Adik kandungnya itu menceritakan kalau dia sekarang sudah hidup bahagia bersama koloninya. Dulunya memang Silas adalah seorang anak remaja, tapi kini tidak lagi. Alien di tubuhnya berhasil mengubah kepribadiannya, bahkan kini dia menjadi pimpinan Skin Rider. Silas juga mengatakan kalau dirinya sama seperti Ezra, dihidupkan kembali ke dunia ini. Tapi sayangnya Silas jatuh ke tangan alien jahat, sementara Ezra ke tangan alien baik. Singkat cerita, setelah banyak mengobrol, alien yang ada di tubuhnya lelah dan Silas mengisyaratkan dengan jari agar Ezra segera pergi. Abram yang ternyata bersembunyi di balik pohon langsung mengajak Ezra kembali ke danau. Ternyata bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin adalah tumbuhan sejenis rumput. Tumbuhan tersebut tiba-tiba muncul dari danau ditambah 3 kapsul obat. 2 diminum oleh Ezra dan Abram, sementara satunya akan dibawa untuk Vina. Di base camp, Vina yang merasa ketakutan karena menganggap yang tadi dilihatnya adalah hantu kembali didatangi oleh Lynn. Wanita itu menjelaskan kalau dirinya bukanlah hantu, melainkan hologram. Mereka pun berbincang-bincang. Tak lama setelah itu, Vina kembali pingsan dan tak sadarkan diri. Lynn coba mengajaknya bicara agar tetap sadar. Kemudian ia meminta kepada drone agar segera mencari bantuan. Setelah itu Lynn hilang dan muncullah Duncan. Duncan adalah kekasih Vina di kehidupan sebelumnya. Ezra berhasil sampai di base camp dan Vina pun siuman. Kondisi wanita itu kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Keesokan paginya, Ezra melihat Silas. Mereka saling bertatapan dan melempar senyum kecil. Abram diajak drone ke sebuah tempat di dalam base camp. Dia melihat pintu yang bercahaya. Sementara itu, Vina membawa drone merah dan dia mencoba untuk berkomunikasi dengan Duncan melalui robot canggih itu. Tiba-tiba, Vina terlempar ke kenangan pada masa lalu. Wanita itu dulunya adalah seorang narapidana dan Duncan merupakan seorang agent. Tak lama kemudian, Ezra datang ke kamar Vina dan membuat semua kenangan masa lalunya buyar. Selang beberapa menit, Abram juga ke sana dan memanggil semua temannya itu untuk melihat pintu yang baru saja ia temukan. Abram coba memperhatikan setiap detail yang ada pada obelisk.
Bahkan dia coba mengajak bicara obelis atau tugu tersebut. Entah mengapa Abram seperti terobsesi sekali dengan benda ini. Ketika memeluk obelis, tiba-tiba Abram jatuh pingsan lemas tak berdaya. Menurut keterangan drone kuning, benda ini adalah senjata rahasia dan cara mengaktifkannya mereka harus mencari senjata lainnya di tengah hutan. Ezra pun bersiap pergi ke sana bersama drone kuning. Sementara Abram asyik dengan mainan barunya, Vina kembali ke ruang kerja. Di sana dia sudah disambut oleh Lin. Mereka kembali bertukar cerita sembari memperbaiki drone merah. Thank you, Fina. Ezra berhasil menemukan senjata dari dalam tanah. Drone kuning menyuruhnya untuk segera pergi dari sana karena Skin Rider sebentar lagi akan tiba. Dan benar saja, perangkap sudah dibuat oleh Skin Rider agar bisa menangkap drone dan Ezra. Sampai di base camp, Ezra langsung membawa benda tersebut ke ruang obelis, tapi belum ada reaksi apapun. Tak lama kemudian, Lin muncul di sana. Ketika Ezra mau memeluk Lin, istrinya itu hilang. Vina mengatakan kalau yang dilihat Ezra tadi hanyalah hologram. Malam harinya, Vina tidur dan mendapat mimpi sekaligus kenangan lamanya pada saat invasi terjadi di bumi. Tak lama kemudian, Vina terkejut, terjaga dari mimpi, dan melihat ke ruang obelis. Vina mendekat ke obelis, kemudian disusul oleh Ezra. Banyak asumsi dari mereka berdua tentang tugu misterius itu. Apakah obelis adalah alat yang bisa membangkitkan manusia atau hanya sebuah alat komunikasi antara alien dan manusia? Tak lama kemudian, obelis mengeluarkan instruksi bahwa ada orang baru yang akan muncul di danau, dan Vina pun segera menuju ke sana. Singkat cerita, Vina melihat Lin muncul dari danau dan segera membantunya agar bisa ke daratan. Jax muncul di danau, ia mau menangkap Vina dan Lin. Beruntung drone merah yang sedari tadi menemani Vina segera menembakkan peluru bius. Kedua wanita ini pun segera lari meninggalkan lokasi danau. Tiba-tiba drone ditangkap menggunakan perangkap yang telah disiapkan oleh salah satu Skin Rider. Ternyata itu adalah Duncan. Duncan sepertinya masih sangat mengenali Vina yang merupakan kekasih dalam kehidupan sebelumnya. Dua wanita itu masih terus berusaha sekuat tenaga untuk pergi meninggalkan Duncan dan kawanan Skin Rider lainnya. Tapi sangat disayangkan, kaki Lin terluka dan ia memutuskan untuk berpisah dengan Vina. Lin berpesan, "Pergi saja dan tinggalkan aku. Bawa segera Ezra ke sini untuk menolongku." Di danau, Jax mengajari Lin cara menyembuhkan luka yang ada di telapak kakinya menggunakan sparks. Dan tiba-tiba batu keras menghantam kepala Jax. Ada gadis kecil yang datang menyelamatkan Lin dari Skin Rider. Mereka berdua pun segera pergi dari sana. Vina berhasil sampai ke base camp dan memberitahu Ezra tentang kelahiran istrinya, Lin. Selain itu, Vina juga menceritakan kalau dirinya melihat Duncan, tapi sepertinya kini sang kekasih sudah tidak mengenalnya lagi. Vina juga khawatir jika Lin tidak segera ditolong, bisa saja dia mengalami hal yang sama seperti Duncan. Drone kuning juga ada di sana menyampaikan kalau sebaiknya Ezra tidak pergi, namun Ezra sebagai mantan anggota pasukan militer bertekad akan secepatnya menolong sang istri. Lin bersama gadis kecil itu sedang menikmati waktu kebersamaan mereka. Keduanya tampak akrab, tapi sayangnya gadis itu tidak bisa berbicara alias tunawicara. Jax yang sudah siuman langsung menghubungi teman-teman dan membahas soal perburuan Lin. Setelah melakukan sejumlah penelusuran, akhirnya Jax berhasil mengetahui tempat Lin dan si gadis kecil itu berada. Lin membekali gadis kecil tersebut dengan sebilah pisau, kemudian menyuruhnya lari. Kini Lin ditawan oleh komplotan Skin Rider. Ketika Abram berkomunikasi dengan obelis, dia menduga kalau dirinya pernah tinggal di area ini, area base camp, berabad-abad yang lalu. Opini ini semakin kuat ketika dia menemukan buku catatan yang ditulis dengan tangannya sendiri. Vina juga menduga hal yang sama, kalau mereka semua memang sepertinya pernah tinggal di tempat ini. Sebelum drone kuning mengkonfirmasi dugaan tersebut benar atau salah, robot canggih itu membawa Abram ke kuburan dan menunjukkan semua mayat yang dikubur di sana, termasuk ada jenazah Ezra di pemakaman. We know.
Vina dan Ezra pergi meninggalkan camp untuk mencari keberadaan Lin. Sementara itu, Duncan dan Jax sedang berpatroli bersama. Duncan tampak begitu asyik memainkan gadget barunya, yaitu drone hasil dari rampasan. Dia mulai paham cara kerja benda tersebut. Semua wujud hologram orang-orang yang ia kenal dimunculkan. Sebagai informasi, cara kerja robot canggih ini yaitu merekam semua isi kepala manusia yang masih hidup dan yang pernah hidup, barulah bisa dimunculkan dalam bentuk hologram. Sebagai pengingat, seperti Lin yang sebelumnya pernah dimunculkan dalam bentuk hologram ketika Vina jatuh sakit di base camp. Kembali ke alur cerita, Jax memang sebenarnya tidak begitu senang dengan Duncan. Mereka berdua kerap bertengkar. Untuk menghibur Jax, Duncan memunculkan hologram mantan istrinya. Bukannya senang, tapi Jax malah tambah kesal. Wakil ketua pasukan Skin Rider itu akhirnya mengikat Duncan di pohon dan mengambil drone merah miliknya. Ezra dan Vina dalam perjalanannya diserang oleh Skin Rider. Beruntung mereka selamat dan tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, kedua orang ini bertemu dengan Duncan. Ezra langsung menodong pria berewokan itu dengan panahnya. Vina coba mendinginkan suasana dan mendengarkan penjelasan Duncan. Kekasih Vina di masa lalu itu mengatakan kalau tidak semua Skin Rider dikendalikan alien, ada beberapa di antara mereka yang pura-pura dikendalikan atau tidak dibunuh. Tentu saja sebagai ex pasukan militer, Ezra tidak sebodoh itu. Dia langsung memeriksa leher bagian belakang Duncan dan benar saja masih ada kendali alien pada bagian tubuhnya. Ezra mendesak Duncan untuk memberitahu markas Skin Rider. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, ia dan Vina langsung pergi ke sana. Di markas Skin Rider, Lin coba melarikan diri. Dia memecahkan kaca dan memotong ikatan tangannya. Usaha tersebut nyaris diketahui oleh Silas yang tiba-tiba masuk ke ruang tahanan sambil membawa makanan. Setelah keduanya mengobrol banyak, Silas pergi dari sana. Lin berusaha melakukan percobaan kedua dan ia pun berhasil memotong ikatan tangannya. Kemudian, Lin mau menyembuhkan luka di lengannya akibat suntik yang ditancapkan oleh Silas menggunakan Sparks. Kembali ke Ezra dan Vina, terjadi pertengkaran antara mereka berdua karena beda pandangan. Vina merasa bersalah karena telah meninggalkan Duncan sendiri di hutan. Sementara kalau dari sudut pandang Ezra, Duncan itu hanya berakting kalau seolah-olah dirinya tidak dikendalikan alien. Akhirnya kedua orang itu memutuskan untuk menemukan jalan sendiri-sendiri. Ezra ke base camp Skin Rider, sementara Vina menyelamatkan Duncan. Sampai di markas Skin Rider, Ezra langsung ditangkap dan dibawa menghadap Silas. Nasib berbeda dialami oleh Vina. Wanita yang menemui kekasihnya di masa lalu itu mendengar semua penjelasan dengan seksama. Setelah itu dia pun tersentuh dan melepas ikatan tangan Duncan dari sorot mata Duncan. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Ezra tadi benar adanya. Duncan dan Vina berjalan menyusuri hutan. Pria itu mengatakan, bagaimana kalau kita tinggalkan saja Ezra di markas Skin Rider, biar kita sama-sama melihat kemampuannya sebagai ex pasukan militer. Vina yang mendengar ucapan tersebut langsung berbalik dan menodongkan tombak. Kali ini dia mulai ragu dengan Duncan. Apakah ini Duncan yang dia kenal atau bukan? Vina menyuruh Duncan mengikat tangannya sendiri. Kemudian Silas dapat informasi dari bawahannya kalau Lin berhasil melarikan diri dari ruang tahanan. Ezra yang ada di sana tampak bahagia mendengarnya. Silas dan Ezra pergi ke ruang tahanan tempat sebelumnya Lin dikurung. Mereka bicara empat mata tentang kehidupan yang dijalani selama ini oleh mereka masing-masing. Vina dan Duncan masih menyusuri hutan. Ternyata Duncan tidak seburuk apa yang dipikirkan Ezra dan Vina. Memang alien masih melekat pada tubuhnya, tapi pengaruhnya tidak terlalu mendominasi. Duncan masih memegang kendali 80 hingga 90% atas tubuhnya. Tiba-tiba Duncan mendapat informasi melalui alien di lehernya kalau Lin sudah melarikan diri. Vina memintanya untuk mengacaukan pengejaran Lin dengan cara memberikan informasi palsu kepada komplotan Skin Rider. Singkat cerita, Duncan dan Vina datang ke markas Skin Rider. Mereka menemukan Lin, kemudian Duncan bergegas menyelamatkan Ezra, sementara Vina membawa Lin keluar dari sana. Akhirnya pasangan suami istri, Ezra dan Lin kembali bertemu. Mereka melepas rindu lewat pelukan hangat. Duncan mengajak mereka semua untuk mengikuti jalan pintas yang ia tentukan untuk menuju base camp. Semua setuju dan mereka pun berangkat. Sampai ke base camp, Vina dan Lin disuruh masuk melewati tembok cahaya pengaman. Abram ditugaskan untuk bicara dengan Obelisk agar tembok cahaya bisa diluaskan jangkauannya. Pasukan Skin Rider tiba di sana. Ezra dan Duncan bersiap. Tiba-tiba
Di dalam markas, semua orang menikmati waktunya masing-masing. Ezra bersama Lynn, Duncan bersama Vina, dan Abram masih berkutat dengan segala macam buah pikirannya. Ketika sedang bersantai dan membiarkan Vina terlelap dalam pangkuan, Duncan dihubungi oleh kawanan Skin Rider yang sedari tadi sudah menunggu di depan gerbang. Ternyata Duncan tidak sekuat itu. Dia masih dikendalikan, lalu diarahkan ke ruangan Obelis, kemudian diperintah untuk menonaktifkan tembok cahaya pelindung. Ezra sempat datang dan menghalanginya, tapi sayang, usaha tersebut gagal. Vina! Kesalahan fatal yang telah dilakukan Duncan, atau lebih tepatnya alien yang ada di tubuh pria berewokan itu, memaksa Ezra CS harus mengurungnya di kamar jeruji besi. Kemudian Ezra dan Abram mengambil sejumlah perabotan untuk menahan gerbang dari dalam agar tidak didobrak oleh pasukan Skin Rider. Ezra memiliki ide, ia coba mengaktifkan kembali aliran listrik di bangunan itu supaya pasukan Skin Rider tidak bisa menerobos gerbang besi. Karena Ezra tidak begitu mengerti urusan teknik elektro, dia meminta bantuan kepada Vina. Luar biasa, hasilnya pun mengagumkan. Listrik di bangunan yang sudah berusia 400 tahun ini kembali aktif dan kembali ke dalam base camp. Ezra CS terpaksa harus melepas Duncan. Mereka ingin membius kekasih Vina di masa lalu itu, kemudian mempelajari mekanisme alien yang menempel pada lehernya. Setelah mendapatkan sejumlah informasi, Duncan dimasukkan kembali ke dalam ruangan jeruji besi. Di luar base camp, perdebatan terjadi antara Jax dan Silas. Kedua petinggi Skin Rider ini tampak sudah mulai tidak sepaham. Jax yang mulai kesal langsung mengkudeta Silas dari posisinya sebagai pemimpin. Setelah diikat, Silas dibawa pulang ke markas Skin Rider. Lama kemudian, Jax mendapat kabar kalau Ezra dan Lynn sedang keluar base camp untuk mencari gadis kecil yang pernah menyelamatkan Lynn beberapa hari lalu. Waktu pertama kali wanita itu dihidupkan, Jax langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar Lynn dan Ezra. Duncan dilepas oleh Vina. Ya, aksi ini cukup mengejutkan memang, tapi meski demikian bukan berarti hubungan mereka baik-baik saja. Duncan dibuat tak sadarkan diri, kemudian dibuang keluar base camp. Sadar dan mendapati dirinya di luar, Duncan pun langsung kembali ke markas Skin Rider. Setelah melakukan pencarian ke sejumlah tempat, Ezra dan Lynn akhirnya berhasil menemukan gadis kecil yang bernama Raven. Tujuan Ezra mencari gadis itu adalah untuk membantu mencari putri mereka satu-satunya yang hilang sejak awal bumi diinvasi oleh alien. Raven pun setuju. Tak lama berselang, Skin Rider datang. Beruntung Ezra dengan sigap mengalahkan para rombongan penjahat itu. Setelah Skin Rider dibuat KO, tiba-tiba dari balik sisi bukit muncul pasukan lain yang tak dikenal. Drop your bow or we drop you. Tampak seorang gadis remaja sedang melatih ilmu bela diri di area bukit. Kemudian lelaki remaja yang tadi bertemu dengan Ezra, Nico, menyampaikan kepada gadis remaja yang sedang latihan itu, "Aku tadi bertemu dengan orang tuamu, Kaylee." Kembali ke Ezra dan Lynn, pasangan suami istri itu dibawa oleh pimpinan pasukan ke dalam markas. Malam harinya, Kaylee masuk ke tenda untuk menemui kedua orang tuanya. Aneh tapi nyata, gadis remaja itu sudah tidak kenal lagi dengan Ezra dan Lynn. Menurutnya, kehidupan kedua ini memang menciptakan fisik yang sama, namun kenangannya berbeda. Secara fisik, Ezra dan Lynn memang seperti ayah dan ibunya, tapi kalau bicara soal kenangan, Kaylee sama sekali tidak ingat dengan Ezra dan Lynn. Drone merah diam-diam berhasil melepas pengaruh alien yang ada pada leher Silas. Robot canggih itu menyuruh Silas keluar dari markas Skin Rider, tapi di sana masih banyak pasukan. Drone merah lalu keluar dan menemui Duncan, kemudian memunculkan hologram Jax tanpa disadari oleh kawanan Skin Rider lainnya. Jax versi hologram mengatakan kalau dirinya sedang dikepung di area danau, kemudian dia memerintahkan pasukan untuk menolongnya. Markas sepi dan Silas pun kabur dari sana. Di base camp, Abram dan Vina dapat penjelasan singkat tentang masa lalu. Silas disebut sebagai Skin Rider pertama yang tertular spora milik alien. Spora tersebut mengembangkan parasit di tubuh manusia hingga bisa dikendalikan. Secara garis besar, drone menegaskan kalau parasit dengan alien yang ada di Skin Rider itu berbeda, tapi tetap satu induk. Jax sampai ke area di bukit tempat Ezra dan Lynn berada sekarang. Malam harinya, kelompok Skin Rider ini memutuskan untuk istirahat dan menyantap makan malam. Thomas diam-diam muncul di sana dan ingin memanah anggota Skin Rider. Dari belakang datanglah Jax dan seketika remaja itu langsung dilumpuhkan.
Di malam yang sama, Silas dan drone merah sedang dalam pelarian menuju ke base camp milik Ezra CS. Mereka melihat Duncan, drone merah dan Silas tahu Duncan sudah menyadari bahwa tadi siang dirinya dikelabui menggunakan hologram Jax. Silas menyuruh drone untuk melumpuhkan Duncan, tapi sayang, robot canggih itu sekarang sudah tidak memiliki senjata bius semenjak Jax memprogram ulang softwarenya. Waktu demi waktu berlalu, akhirnya Silas sampai ke base camp milik Ezra. Suatu kejutan, ternyata Duncan sudah menunggu di sana. Drone menciptakan hologram Silas, kemudian kekasih Vina itu berhasil dikurung. Di bukit, ternyata pimpinan klan menyuruh orang-orang mengungsi, termasuk Kylie. Thomas datang ke sana, dia menembakkan panah dan mengenai Nico. Ezra membalas tembakan tersebut dengan tepat mengenai dada Thomas. Jagoan dalam film ini terkejut ketika melihat ujung panah berwarna hijau. Rupanya anak panah sudah dibumbui parasit. Tak lama kemudian, Jax datang ke sana. Kembali ke base camp, drone menciptakan hologram Ezra dan Lynn agar Abram mau membuka pintu base camp dan mengizinkan Silas masuk. Setibanya di dalam, Abram dan Vina sadar kalau yang mereka lihat tadi adalah hologram Ezra dan istrinya. Abram segera ingin membunuh Silas, tapi dicegah oleh drone. Robot itu mengatakan, "Kau tidak boleh membunuh Silas karena hanya pemuda ini yang tahu tempat persembunyian leluhur dan menghancurkannya." Sebagai informasi, leluhur adalah pimpinan tertinggi pasukan Skin Rider. Saat ini Silas dalam kondisi lemah tak berdaya. Parasit kembali berkembang dalam tubuhnya hingga membuat remaja itu lemah. Drone merah kembali berusaha membersihkan parasit, tapi meski demikian tetap ada konsekuensinya, yaitu begitu dia bangun setelah semua parasit di tubuhnya hilang, kemungkinan besar Silas akan mati karena parasit berhasil menggerogoti hampir semua bagian otaknya, kata drone merah. Lebih kurang, cara kerja parasit ini hampir mirip dengan penyakit kanker. Nico yang dipanah oleh Skin Rider langsung dibawa masuk Lynn ke dalam gua. Lynn dengan lembut dan hati-hati merawat luka di tubuh Nico, sementara Ezra masih berjaga-jaga di luar hingga malam hari. Keesokan paginya, Ezra mulai menyusun siasat untuk membunuh pasukan Skin Rider. Di base camp, Duncan diselamatkan oleh anggota Skin Rider. Vina yang ada di sana coba menghalau, tapi apa daya, wanita yang punya skill tempur seadanya itu gagal. Di area bukit, pasukan Skin Rider yang kali ini dipimpin langsung oleh Jax kembali menyerang. Ezra dengan sigap melumpuhkan satu anggota Skin Rider dan kemudian mereka kabur. Kemudian, ayah satu anak itu memerintahkan kepada Lynn dan putrinya untuk pergi ke base camp. Di perjalanan, luka pada tubuh Nico kembali sakit hingga tak sadarkan diri. Ketika Lynn mencoba memeriksa, tiba-tiba Nico bangun dan ingin melukai wanita cantik itu. Rupanya parasit dalam tubuhnya bereaksi. Di base camp, proses menyembuhkan Silas berhasil, tapi sayang nyawanya tidak dapat tertolong. Abram bangun dan mengabarkan kepada Vina. Sementara itu, pasukan Skin Rider yang kini tersisa 6 orang pergi ke danau. Rencananya Jax akan menyelam ke dasar danau dan menemui leluhur. Siapakah leluhur yang dimaksud? Temukan jawabannya nanti. Ezra, Lynn, dan putri mereka akhirnya sampai ke area markas dan langsung disambut oleh Abram dan Vina. Di markas atau base camp, mereka semua saling bertukar cerita. Yang paling menyentuh tatkala Abram menyampaikan kepada Ezra kalau nyawa Silas tidak dapat diselamatkan. Meski demikian, Silas mati dalam keadaan bersih tanpa pengaruh makhluk lain. Abram juga berhasil menyelamatkan kristal yang ada pada tubuh Silas. Kristal ini nantinya akan digunakan untuk melacak keberadaan dan menghancurkan leluhur. Keesokan paginya, Vina dan Abram ditugaskan oleh Ezra untuk pergi ke danau tempat leluhur bersemayam. Mungkin terkesan egois, mengapa Ezra tidak ikut? Hal tersebut juga dipermasalahkan oleh Abram ketika dirinya mengobrol berdua dengan Vina. Perlu diketahui, yang ahli dalam strategi perang dan bela diri dalam kawanan ini hanyalah Ezra. Tapi tak apa, Abram dan Vina tetap pergi melanjutkan perjalanan. Di base camp, Lynn dan putrinya saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka masing-masing setelah sekian lama terpisah. Kemudian setelah itu, Lynn menghampiri Ezra yang sedari tadi duduk sendiri di ruang obelis. Entah tersinggung atau kecewa kepada sang ibu, Kylie pergi meninggalkan base camp tanpa pamit. Drone yang mengetahui kepergian Kylie langsung menyampaikannya kepada Lynn dan Ezra. Tak perlu berpikir lama, keduanya langsung menyusuri hutan untuk menemukan putri mereka satu-satunya itu.
Di hutan, Kylie bertemu dengan Abram dan Vina. Gadis remaja itu langsung bergabung dengan mereka hingga malam berakhir. Esok harinya, Lynn dan Ezra bertemu dengan putri mereka. Ketiganya berpelukan dan saling mengucap kata maaf. Akhirnya mereka berlima memutuskan untuk pergi ke markas leluhur bersama, dan setibanya mereka di sana, setibanya di dasar, Ezra berjumpa dengan Duncan. Pria malang itu sekarat, tapi kabar baiknya kini Duncan sudah terbebas dari parasit dan alien. Masih ingat senjata yang ditimbun di bawah tanah dan digali oleh Ezra? Rupanya benda ini bisa menghancurkan leluhur. Leluhur yang dimaksud adalah bebatuan di dalam gua. Bentuk dan warnanya sangat mirip dengan amethyst. Dia pun mulai memasang senjata tersebut ke beberapa titik. Sampai di poin pemasangan yang terakhir, Jax datang menghadang. Akhirnya Ezra berhasil memasang senjata di poin terakhir. Seketika dirinya langsung pindah ke dimensi lain dan bertemu dengan Silas. Mendiang adik kandung Ezra itu menyuruh sang kakak untuk membuka kotak misteri yang berisi detonator penghancur leluhur. Setelah mereka melakukan seremoni singkat, Silas menyuruh Ezra untuk segera menekan benda tersebut. Ezra berhasil keluar dari dasar danau, sementara Duncan telah tewas dengan cara terhormat. Mereka semua pergi dari tempat itu. Dari luar angkasa, tampak seorang wanita tua dengan seorang pria memantau kondisi Ezra CS. Dia berkata, ternyata mereka berhasil selamat. Pada dialog selanjutnya, wanita itu seperti ingin menyusun strategi baru untuk menghancurkan Ezra, Lynn, Abram, Vina, dan Kylie. Sementara itu, Jax awalnya dikira sudah mati, bangkit dari danau, lalu tiba-tiba sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!